Jadi awal mula aku buat video itu 3 bulan lalu. Pacar aku meminta video tersebut dan aku menolak untuk membuatnya. Dan aku dan dia cekcok atas dasar untuk video tersebut, dan pada akhirnya pacar aku mengirim video dia duluan untuk meyakinkan aku biar percaya dan berani. Dan akhirnya selang sehari aku pun kirim video itu lagi dengan adanya muka aku. Posisi waktu itu aku lagi turnamen offline sama tim berlima. Selesai dari turnamen, kita orang minum, dan aku pun posisinya lagi tinggi dan gak sadar sampai ketiduran. Waktu itu HP aku lagi dipinjem si N buat latihan bareng si R. Si R pinjem HP aku ke si N, dan si N bilang HP aku dibawa ke kamar sebelah sampai pagi sama si R. Dan si R pun mengirim video lele ke HP si R. Aku jelasin di sini kenapa si R tahu video lele, karena aku pernah menunjukkan kepada mereka tanpa mengirimkan secara langsung berbentuk video. Setelah pulang dari Palembang, si R nongkrong sama teman-temannya, dan salah satu temannya yang berinisial B ada yang mengetahui video lele di HP si R. Dan si B ngirimin video lele secara diam-diam dari HP R ke HP si B. Dan disitulah si B mulai menyebarkan video tersebut kepada orang-orang dan sampai kesebar seluas ini. Semoga penjelasan dari gue cukup. Terima kasih. Ini mungkin aku ngomong dari sisi ini dulu kali ya, cowok-cowok yang toksik ya, atau ya cewek atau cowok yang toksik dulu dalam relationship ya Mas gitu. Jadi gini, sebenarnya dalam relationship ya seringkali pemaksaan atau misalnya istilahnya pemaksaan kekerasan lah di dalam pacaran itu sering terjadi dalam hubungan yang toksik ya. Kayak apa sih hubungan toksik? Hubungan toksik itu adalah hubungan yang sebenarnya memperlakukan relationship gitu ya sebagai ownership, sebagai kepemilikan. Jadi ketika gue punya hubungan sama lu, itu artinya gue memiliki lu gitu. Nah hal-hal kayak gini gitu ya, itu kan jadinya toksik, bahwa karena kalau kita memperlakukan pasangan seperti barang, baik dia laki-laki ataupun perempuan, ya berarti kan kalau barang ya dia mesti ngikutin aja apa yang kita mau, iya kan? Nah, yang kayak gini-gini itu yang bisa bikin jadi toxic menurut aku. Tapi kenapa sih gitu ada orang yang mau sih melakukan ini buat pacarnya? Iya, karena nggak semuanya itu juga memahami consent atau persetujuan. Jadi kalau misalnya kamu sudah berusia di atas 18 tahun gitu ya, ini khusus yang di atas 18 tahun, karena kalau di bawah 18 tahun berarti ya kayak gini-gini malah masuk undang-undang perlindungan anak gitu ya, nggak boleh gitu melakukan hal seperti ini, itu urusannya penjara, udah titik deh gitu urusannya kalau di bawah umur 18 tahun. Tapi kalau dia usianya di atas 18 tahun, nah ini penting untuk setiap orang belajar konsen, bahwa kalau gue pacaran sama lu bukan berarti gue setuju, boleh dan mau diapain aja. Konsen itu adalah kayak bertanya, misalnya aku mau dong gitu ya foto payudara kamu nih, meskipun nih Mas, meskipun ya misalnya ya, saya kan nggak tahu nih siapa nih orang ini ya, meskipun misalnya dia sudah pernah berhubungan seks gitu ya. Oh kan waktu kita berhubungan seks kan aku juga udah melihat payudara kamu, jadi foto aja payudaranya gitu ya, kan buat aku kan kangen sama payudara kamu. Loh, persetujuan untuk melakukan hubungan seks bukanlah persetujuan untuk mengirim foto payudara. Termasuk persetujuan melakukan hubungan seks juga bukan berarti persetujuan untuk direkam, dibagikan gitu ya, atau apalagi amit-amit ya Mas nanti dijadikan revenge porn gitu ya. Jadi apa sih yang membuat orang kenapa mau mengirim dan segala macam? Ya bisa jadi karena terintimidasi, bisa jadi juga karena ngerasa ya mungkin emang halus begini kali relationship. Nah, banyak orang yang nggak tahu. Semoga dari tulisan ini bisa dikasih tahu bahwa mengirimkan
sesuatu gitu ya, seperti foto payudara, meskipun sudah melakukan hubungan seksual atau tidak melakukan hubungan seksual, itu harus berdasarkan konsen atau berdasarkan persetujuan, dan yang bisa memberikan persetujuan hanya mereka-mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang sering mengirimkan foto seksi gitu ya sebagai ini aja, apa sih namanya, untuk saling flirting gitu ya. Ini kan bisa jadi foto seksi itu adalah bagian dari sexting. Nah, ini yang kadang-kadang orang juga nggak paham. Kalau sudah pernah memberikan sekali dua kali, bukan berarti setiap kali kan juga oke. Sama aja kalau kita ganti misalnya dengan hubungan seksual. Suami istri aja gitu ya, meskipun sudah menikah, kan tetap kita harus minta sama pasangan kita ya. Misalnya gitu, yang aku mau dong, kalau pasangan lagi nggak mau juga kita nggak boleh dipaksa. Ya kalau dipaksa jadinya marital rape. Saya sudah pernah memberikan sekali atau dua kali foto seksi saya kepada pasangan. Itu atas keinginan saya sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika saya nggak kepengen ngasih lalu dipaksa, kemarin-kemarin bisa, kenapa sekarang enggak? Nah itu kan balik lagi pada nggak menghargai nih relationship ini. Tapi kalau udah pernah dikasih kemarin, apa berarti sekarang harus dikasih juga? Kan belum tentu kan. Kita tuh budaya patriarkinya masih kuat, ya kan, bahwa kalau misalnya perempuan itu warga negara kelas 2 lah, kalaupun sampai dalam relationship yang nakal lakinya, tetap yang perempuannya akan lebih dihina kan gitu. Jadi ya itu urusan gitu, gimana supaya perempuan nggak jadi korban. Nah perempuan ya dalam melakukan apapun, belajarlah untuk paham terhadap konsen, terhadap persetujuan, ya, bahwa kamu harus sadar menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu. Ketika kamu sudah sampai pada satu titik di mana misalnya ya memberikan sesuatu berdasarkan merasa terancam dari pasangan, nah kamu bisa memilih untuk keluar dari relationship itu dan melaporkan kalau sampai dia nanti mengancam foto-foto seksi kamu itu akan dijadikan revenge porn gitu, akan nanti gue sebarin loh karena dendam, karena apapun itu gitu ya, bahwa dia bisa dapat bantuan kok. Memang pasti akan kebanyakan orang akan menghakimi, pasti perempuannya disalahin, salah sendiri kenapa lu mau kirim foto begini-begini. Tahu deh namanya netizen ya, mulutnya gitu ya, menurut saya. Tapi tetap aja gitu ya, kalau kita tidak berdiri gitu ya dan membela diri kita, iya susah gitu. Kalau kita mau berharap, orang sih akan selalu melakukan victim blaming. Itu perjuangannya juga memang masih panjang mas gitu. Tapi gimana sih supaya perempuan gak disalahkan, ya susah, kita mau iniin sistem ya. Tapi setidak-tidaknya perempuan gitu ya harus pahami posisi gitu, harus tahu bahwa di mana kamu itu juga tetap bisa mendapatkan bantuan hukum, terlepas dari kalau kamu sudah pernah mengirim foto seksi dan saat ini kamu nggak kepengen ngirim foto seksi, kamu berhak kok untuk memilih itu gitu. Itu yang penting sekali untuk dikasih tahu. Oke, supaya ngejalanin hubungan yang sehat ya gitu, pastikan dulu satu, khususnya remaja ya, belajarlah untuk membina persahabatan yang sehat dulu. Jadi kalau misalnya anak cewek, dia punya teman yang cewek juga gitu ya, dan juga cowok juga punya teman-teman cowok juga gitu ya, dan bisa ngelola lah dengan persahabatan ini gitu ya, santai gitu ya, mungkin ada berantemnya, mungkin ada bapernya, ini itunya gitu. Nah mereka-mereka yang bisa membina persahabatan dengan sehat relatif mampu juga untuk membina relationship yang sehat menurut saya. Dan cobalah cari pacar gitu ya, yang bukan cuma hanya karena kita cinta aja, tapi sebaiknya juga orang yang bisa membuat kita jadi versi terbaik dari diri kita, yang bisa membuat kita lebih produktif gitu. Misalnya, gara-gara dia gue jadi lebih mikirin masa depan gue nih gitu, gara-gara pacaran sama dia gue jadi lebih care nih sama hidup gue, sama makanan gue gitu ya, sama olahraga, sama orang tua dan sebagainya. Nah yang kayak begini harus dipertahankan, bukan yang bikin kamu jadi terisolasi atau jadi nggak bergaul atau malah jadi nggak peduli sama masa depan.